Baik Bu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat kursi terlebih dahulu. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yuhzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Baik, semoga dengan pembacaan ayat kursi tadi dapat menenangkan hati dan pikiran kita sehingga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan didengarkan ya. Nova Adriani, Hadir Bu. Indra Arnita, Hadir Bu. Nur Azura. Alfa Bu. Baik, berarti satu orang Alfa ya. Iya Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Itu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu telah membuatkan peta konsepnya. Silahkan didiskusikan apa itu ria dan apa itu nifak. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Baik Bu. Baik, apakah sudah siap mendiskusikannya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, silahkan siapa yang ingin membacakan materi tentang apa itu ria dan siapa yang ingin membacakan materi tentang nifak. Saya Ria Bu. Baik, daripada saudari Indra Aminta. Ya Bu. Pengertian ria. Kata ria berasal dari bahasa Arab ariya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Maksudnya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujikannya. Ya, benar. Itu benar sekali. Yaitu merupakan sifat yang dimiliki seseorang, yaitu sifat pamer yang ingin selalu dipuji gitu. Iya Bu. Dan selanjutnya ada yang ingin mendiskusikan tentang nifak? Saya Bu. Ya. Nifak itu sama dengan munafik Bu. Kalau nifak itu yaitu sikap yang tidak menentu atau tidak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya Bu. Maka itu dinamakan munafik. Ya, benar sekali apa yang dibilang saudari Nova tadi. Nifak itu sama dengan munafik, yang mana perbuatan seseorang itu tidak sesuai dengan hatinya. Di depan Ibu sudah membuatkan peta konsepnya. Silahkan diperhatikan dengan teliti. Siapa tahu ada yang ingin saudari tanyakan. Ibu kasih waktu untuk memahami materi yang di depan saudari. Berapa? 2 menit aja ya. Apakah 2 menit cukup? Saudari? Cukup Bu.
Ria tuh Bu malas bila dia sendirian, terus rajin di depan orang, terus bertambah amalnya bila dipuji, terus berkurang amalnya bila dicela Bu. Sekian Bu. Ya, benar sekali. Itu merupakan beberapa tanda orang yang memiliki sifat ria. Semoga kita terhindar dari sifat ria ini ya. Ya, Bu. Amin. Seperti yang dikatakan Nova tadi, ria yaitu sifat suka pamer. Yaitu sifatnya itu dia itu malas bila sendirian. Maksudnya yaitu ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Bu. Saudari Nova? Tidak Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang malas ketika sendirian. Maksudnya orang ria ini kan memperlihatkan atau dia itu suka pamer. Pamer pasti di depan orang banyak, bukan? Tapi jika dia sendirian, kepada siapa dia pamer? Jadi tidak ada orang, maka dia itu pun malas, termasuk berbuat baik. Contohnya Bu dalam dia pamer tuh Bu, misalnya contohnya gitu Bu. Misalnya dalam melakukan kebaikan, misalnya saudari Nova aja ya, kita ambil contohnya. Misalnya saudari Nova mempunyai sifat ria, yaitu di saat di keramaian Nova melihat ada seorang ibu-ibu yang keteteran membawa belanjaan gitu. Tapi niat Nova itu membantu ibu itu supaya Nova itu ingin mendapat pujian dari orang banyak gitu, tanpa ada disertai dengan niat ikhlas membantu ibu itu. Itu merupakan sifat ria, itu contohnya. Iya Bu, baik Bu, saya sudah Apa sudah paham? Paham Dan yang Bu. kedua, ada yang bisa menjelaskan apa tadi saudari Nova? Silakan. Rajin tidak di depan orang Bu. Nah, itu. Dan bisa menyimpulkan yang terakhir? Apa saudari Nova tadi? Berkurang amal bila dicela Bu. Dan Bertambah amal bila dipuji. ada yang bisa menyimpulkan apa maksudnya? Tidak Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu orang itu mau melakukan kebaikan apabila ia itu di depan orang banyak, karena ia itu ingin mendapatkan pujian, maka amalnya bertambah tapi niatnya tidaklah ikhlas, seperti yang Ibu contohkan kepada saudari Nova tadi. Iya Bu. Itulah penjelasan tentang ria. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan sekarang Ibu yang akan bertanya. Di depan Ibu sudah membuat tentang macam-macam ria. Yang pertama itu ria dalam niat, dan yang kedua itu ria dalam perbuatan. Ada yang bisa menjawab? Silakan didiskusikan di buku Anda. Kayaknya sepertinya ada. Silakan didiskusikan apa maksud ria dalam niat ini dan apa ria dalam perbuatan. Kalau bisa jadikan contohnya. Baik, apakah sudah selesai saudari mendiskusikannya apa itu ria dalam niat dan apa itu ria dalam perbuatan? Sudah Bu. Silakan saudari Nova, yang mana dulu? Ria dalam niat tuh Bu, yaitu contohnya Bu, seseorang ingin membantu orang lain Bu, tapi niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang banyak Bu. Dan yang kedua itu ria dalam perbuatan Bu, contohnya Bu, praktek sholat Bu, seseorang ingin melakukan sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan nilai yang bagus Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan kepada saudari Nova karena telah menjawab dengan benar. Benar sekali saudari, apa yang dikatakan saudari Nova tadi. Ria dalam niat yaitu seseorang melakukan kebaikannya itu niatnya itu ingin dipuji, bukan karena benar-benar ingin membantu. Dan ria dalam perbuatan itu seperti yang dicontohkan Nova tadi, mungkin Nova mencontohkan dalam satu sekolah, mungkin ya ada pengambilan nilai praktek ibadah gitu. Misalnya saja dalam sholat, pasti anak itu sholatnya khusyuk gitu supaya ia mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi niatnya itu ingin mendapatkan nilai yang bagus tanpa sertai dengan niat ikhlas dalam hatinya. Baik, itulah materi kita. Di sini Ibu telah menyebutkan sebagai seorang Muslim kita hendaknya menghindari sifat ria dan nifaq ini. Ada beberapa cara
merupakan salah satu cara menghindari sifat ria. Dan Selanjutnya selanjutnya itu tentang masih menghindari sifat ria, yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga bila dipuji sama orang, supaya kita terhindar dari sifat ria ini. Iya Bu. Dan selanjutnya itu cara menghindari sifat nifaq, yaitu selalu menyadari bahwa Sifat nifaq itu atau sifat munafik nifaq Bu merupakan larangan agama yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari Bu. ya benar sekali apa yang saudari Nova katakan tadi, yaitu cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat nifaq ini, yaitu kita itu selalu harusnya merasa sadar bahwa sifat nifaq ini merupakan larangan agama yang harus kita jauhi, terutama dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, karena akibatnya ini sangat buruk. Ada yang bisa menyebutkan apa akibat dari sifat nifaq ini terhadap diri kita dan orang lain? Tidak Bu. Tidak ada? tidak ada Bu. Baik, sifat nifaq ini seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu munafik, yaitu yang mana perbuatan tidak sesuai dengan hati, ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi contohnya saja, yaitu dampaknya kepada diri kita sendiri. Pastinya orang yang munafik ini pasti selalu was-was, merasa resah, dan pastinya hidupnya tidak tenang. Dan buat orang lain, misalnya kita berteman, jika kita berbicara ini sama teman ini, maka jika ketahuan kita berbohong, maka teman tidak akan percaya lagi sama kita. Itulah akibatnya jika kita bersifat nifaq. Jadi akibat dari sifat nifaq ini sangatlah buruk akibatnya, baik bagi diri kita sendiri maupun orang sekeliling kita. Jadi sebagai murid, kita hendaknya menjauhi sifat tercela ini. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa Anda semua sudah paham ya. Baik, Ibu akan memberi tugas kepada Anda untuk pertemuan minggu depan, yaitu tugas uji mandiri 1 dan uji mandiri 2 yang akan kita diskusikan minggu depan, yaitu pada halaman 40. Silakan dikerjakan. Iya Bu, baik Bu. Baik Bu. Baiklah, Minum dulu Bu. sepertinya Ibu kurang air yang Ya Bu. Iya Bu. sore Ibu udah hampir habis kayaknya. Baik,